Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang akan kita bahas adalah penulisan laporan bisnis. Jadi kita sudah memasuki bab terkait dengan penulisan laporan. Salah satunya adalah penulisan laporan bisnis. Yang akan kita pelajari diantaranya ada pengertian dan penggolongan laporan bisnis, kemudian persiapan penulisan laporan bisnis, bagian pokok laporan, dan organisasi tubuh laporan bisnis. Jadi pengertian laporan bisnis itu menurut Murphy dan Hildebrand, laporan bisnis adalah laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Sedangkan menurut Hempstead and Beatty, laporan bisnis adalah pesan-pesan yang objektif, tersusun teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau dari satu lembaga ke lembaga lainnya. Jadi, laporan bisnis itu memiliki tujuan jelas, kemudian rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih itu memiliki tujuan yang sangat jelas. Fungsinya untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasional atau dari satu lembaga ke lembaga lain, begitu. Jadi penyampaian informasi secara tertulis. Nah, untuk kegunaan laporan bisnis itu sangat banyak. Yang pertama ada monitoring operasional perusahaan. Jadi contohnya seperti laporan operasional, kemudian laporan kegiatan operasional. Kemudian ada membantu implementasi kebijakan atau prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Misalnya itu kebijakan penempatan posisi kerja, begitu. Kemudian ada memenuhi persyaratan hukum. Jadi untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di perusahaan itu contohnya ada laporan pajak, ada laporan analisis dampak lingkungan, ada laporan ketenagakerjaan atau perburuhan. Nah, ini biasanya digunakan untuk memenuhi persyaratan ketika pengajuan atau kita mendirikan perusahaan baru, seperti laporan AMDAL dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada mendokumentasikan prestasi kerja perusahaan. Contohnya laporan perkembangan dan laporan akhir suatu kegiatan, itu perlu juga untuk didokumentasikan. Kemudian untuk menganalisis informasi bagi pengambilan keputusan. Misalnya ada laporan penelitian, ada laporan justifikasi dan lain-lain. Nah, fungsinya itu kenapa? Karena digunakan sebagai perusahaan itu untuk mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tertentu, begitu. Kemudian yang keenam ada memperoleh sumber pendanaan dari lembaga keuangan dan non-bank. Jadi jelas ya, kalau kita ingin memperoleh sumber pendanaan kita harus membuat laporan. Misalnya ada proposal penjualan, begitu. Oke. Penggolongan laporan bisnis. Jadi penggolongan laporan bisnis menurut fungsinya itu ada dua, yaitu ada laporan informasional dan laporan analytical. Kalau laporan laporan informasional itu adalah laporan yang sifatnya itu memberi informasi. Jadi yang disajikan dalam laporan informasional itu biasanya adalah fakta-fakta dan rangkuman tanpa kita melakukan analisis, kesimpulan ataupun rekomendasi. Nah, nama lain dari laporan informasional itu kita bisa menyebutnya adalah laporan dari perkembangan atau progress report, laporan sementara, dan laporan triwulanan, begitu. Jadi dalam menulis laporan informasional yang kita masukkan itu adalah rangkuman yang tanpa melakukan analisis, kesimpulan ataupun rekomendasi. Jadi hanya rangkuman saja tapi belum ada rekomendasi ataupun analisis, begitu. Biasanya sebutan lainnya itu adalah progress report atau interim report, gitu. Kemudian yang kedua ada yang namanya laporan analytical. Jadi kalau laporan analytical itu menyajikan fakta-fakta, analisis, menafsirkan hasil analisis tersebut, kemudian kita bisa mengambil kesimpulan dan kita bisa memberi rekomendasi. Nah, kalau laporan analytical itu biasanya disertai dengan label, gitu ya.
Misalnya laporan rekomendasi, usulan, proposal, atau laporan justifikasi. Nah, nanti di akhir yang akan kalian buat adalah laporan analytical. Tugas besarnya adalah membuat laporan analytical gitu. Jadi bedanya kalau laporan informasional itu kita hanya memberikan informasi tanpa adanya rekomendasi, tanpa adanya analisis. Tapi kalau laporan analytical itu kita sudah memberikan analisis, kita memberikan rekomendasi untuk pengambilan keputusan gitu. Kemudian ada penggolongan laporan bisnis menurut dari subjeknya. Jadi kalau menurut dari subjeknya itu laporan itu dapat dibedakan menurut dari departemennya. Departemennya dari mana? Misalnya departemen diperoleh dari akuntansi, kemudian departemen diperoleh dari pemasaran dan lain-lain. Sehingga contohnya laporan bisnis yang didasarkan pada subjeknya itu contohnya adalah laporan akuntansi, laporan periklanan, laporan pengumpulan kredit, laporan pembelanjaan dan lain-lain. Jadi laporannya itu didasarkan dari mana divisi tersebut. Kalau memang dari divisi keuangan dan accounting berarti namanya adalah laporan akuntansi begitu. Kemudian ada jenis laporan menurut formalitasnya. Jadi ada dua, yaitu laporan formal dan laporan non formal begitu. Nah, kalau laporan formal itu adalah long report atau laporan yang panjang. Dalam laporan formal itu biasanya umumnya lebih dari 10 halaman dan mencakup masalah-masalah yang kompleks begitu. Isinya dalam laporan formal itu biasanya yang pertama ada body tag. Body tag itu isinya adalah pendahuluan, isi, penutup. Kemudian ada yang namanya prefatory part. Prefatory part itu isinya sampul, judul halaman, kemudian surat kewenangan penerimaan, persetujuan pengiriman, penghargaan, sinopsis dan lain-lain. Dan yang terakhir ada suplemen part. Suplemen part itu isinya adalah lampiran, daftar pustaka, catatan akhir, daftar istilah dan lain-lain. Jadi kalau untuk laporan formal itu terdiri dari 3, yaitu body tag, prefatory part dan suplemen part. Yang mana masing-masing dari ketiga bagian ini memiliki indikator masing-masing. Kalau body tag ada pendahuluan, isi, penutup, kemudian ada prefatory part itu biasanya isinya adalah sampul, judul, halaman, surat kewenangan dan lain-lain. Kalau supplemental part itu isinya adalah lampiran, daftar pustaka, catatan akhir, daftar istilah dan indeks. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya laporan non formal atau laporan informal. Nah, biasanya itu hanya mencakup badan teks saja. Jadi yang dicakup hanya pendahuluan, isi dan penutup gitu. Tapi biasanya di beberapa laporan informal itu ada yang juga yang mencakup judul halaman, pengiriman, catatan akhir dan lampiran. Tapi memang rata-rata kalau yang formal itu lebih lengkap. Dia ada prefatory part, kemudian ada body text dan ada supplemental part. Tapi kalau laporan informal itu hanya terdiri dari body text saja. Kemudian selanjutnya menurut keasliannya itu ada laporan otoritas, kemudian ada laporan sukarela, laporan publik dan laporan swasta begitu ya. Itu menurut keasliannya begitu. Kalau laporan otoritas itu merupakan laporan yang biasanya dibuat atas dasar permintaan atau mendapat kuasa dari orang lain atau komite gitu. Kalau laporan sukarela itu laporannya dibuat atas inisiatif sendiri gitu, itu sukarela. Kemudian kalau laporan swasta itu laporan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan swasta. Sedangkan kalau laporan publik itu biasanya laporan yang dibuat oleh instansi publik begitu. Contohnya ada sekolah-sekolah, lembaga pemerintah, rumah sakit, kemudian lembaga-lembaga lain. Jadi lembaga-lembaga yang di bawah pemerintahan itu laporan publik. Itu biasanya instansi yang sifatnya publik. Yang terakhir menurut frekuensinya. Jadi kalau menurut frekuensinya laporan itu dibedakan menjadi
periodik dan ada laporan khusus. Kalau laporan periodik itu dikeluarkan secara harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau bahkan tahunan. Begitu. Tetapi kalau laporan khusus itu dikeluarkan ketika dalam situasi atau kejadian yang unik atau khusus, seperti misalnya krisis dalam suatu perusahaan begitu. Jadi kalau berkala atau periodik itu dikeluarkan mingguan, tahunan, bulanan gitu. Tapi kalau khusus itu dikeluarkan hanya ada suatu kejadian yang unik, misalnya krisis dalam perusahaan. Oke. Menurut jenisnya sekarang, jadi menurut jenisnya laporan itu ada laporan memorandum. Nah, kalau laporan memorandum ini laporan yang menggunakan formatnya adalah format memo. Oke, itu laporan memorandum. Oke, kemudian ada laporan surat. Kalau laporan surat itu menggunakan format surat. Berarti kalau format surat ada kepala suratnya gitu ya. Di dalamnya biasanya isinya ada alamat, salam pembuka, penutup, tanda tangan, dan bagian dari referensi. Kemudian ada laporan dalam bentuk cetakan. Nah, kalau laporan dalam bentuk cetakan ini biasanya sifatnya adalah long report. Jadi isinya ada judul, kemudian ada instruksi dan lain-lain. Yang terakhir ada laporan formal. Jadi kalau laporan formal biasanya lebih panjang dari laporan yang sifatnya adalah informal. Kemudian ada menurut kegiatan proyek. Jadi ada laporan pendahuluan, laporan perkembangan, dan laporan akhir. Oke, jelas ya. Berarti kalau laporan pendahuluan itu laporan yang mencakup biasanya proyek tersebut disiapkan, kemudian hasil-hasil yang diharapkan biasanya adalah ini proposalnya. Kemudian ada laporan perkembangan. Misalnya kalau laporan perkembangan itu kita buat setelah proyek tersebut sedang dilakukan. Misalnya kita sedang melakukan kegiatan proyek, kemudian kita melaporkan perkembangannya gitu. Biasanya setelah proyeknya berlangsung baru kita menyusun perkembangan secara berkala. Nah, setelah berakhirnya proyek kita juga harus membuat laporan proyek. Fungsinya untuk apa? Kenapa kita harus membuat laporan ketika sebelum proyek, kemudian ketika proses dan akhir? Karena ini digunakan kita sebagai evaluasi dan monitoring gitu terlaksananya proyek tersebut. Menurut pelaksanaan pertemuan. Oke, jadi ada yang pertama agenda. Nah, kalau agenda itu suatu dokumen yang ditulis sebelum suatu pertemuan berlangsung gitu. Jadi fungsinya adalah agar membantu peserta dalam mempersiapkan pertemuannya. Biasanya di agenda itu mencakup jadwal pelaksanaan dan topik yang akan dibahas dalam pertemuan. Kemudian ada resolusi. Resolusi itu adalah laporan singkat yang secara formal berisi hasil konsensus suatu pertemuan. Nah, di dalam resolusi itu biasanya secara formal itu isinya pengumuman hasil konsensus dalam pertemuan. Yang ketiga ada notulen. Notulen itu laporan resmi suatu pertemuan yang telah berlangsung. Ini nggak perlu saya jelaskan, kalian sudah paham sendiri yang namanya notulen. Kemudian ada yang namanya proceeding. Proceeding itu adalah laporan resmi tentang hasil konferensi penting gitu ya. Jadi kalau proceeding itu bisa kita katakan namanya adalah laporan pertemuan, yang mana cangkupan bahasanya itu lebih luas. Isinya adalah hasil-hasil pertemuan atau konferensi penting. Persiapan sebelum kita menulis laporan bisnis. Yang pertama, kita harus mendefinisikan dulu masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Yang pertama, kalian harus memasukkan apa sih yang akan kalian tulis, yaitu kalian harus melakukan dulu analisis masalah. Kemudian yang mencangkup tujuan dari penyusunan laporan tersebut. Kalian harus menganalisis masalah, kalian juga harus menentukan tujuan dari kalian membuat laporan itu apa. Kalian mau membuat laporan apa? Biasanya kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kita inginkan, berapa banyak, kemudian mengapa, dan kapan akan dibantu, keterbatasan dana, judul, dan lain-lain. Itu kita harus mendefinisikan dulu.
Yang kedua, kita harus mempertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. Jadi tetap kita harus mempertimbangkan siapa audiensnya yang akan menerima hasil dari laporan kita. Jadi artinya jika orang itu ingin menyusun laporan, maka yang perlu diperhatikan adalah siapa yang akan menerima laporan tersebut, baik dari segi pendidikannya, pengalamannya, maupun sikap dari emosionalnya. Kenapa? Karena tujuannya agar laporan yang dibuat itu disampaikan kepada audiens yang tepat, yang sesuai dengan sasarannya, begitu. Kemudian menentukan ide atau gagasan. Nah, dalam tahap ini kalian harus menuliskan semua ide yang terlintas secara umum. Kemudian kalian bisa langsung membuat laporannya, begitu ya. Contohnya misalnya kalian mencari penyebab tingginya tingkat perputaran karyawan dalam perusahaan, maka kalian harus dapat menuangkan ide-ide yang berkaitan dengan kondisi kerja, supervisi, gaji, dan kebijakan dari promosi, begitu. Kemudian bisa mempertimbangkan subdivisi dari topik-topik tersebut, misalnya kondisi kerja, lokasi pabrik, faktor non-fisik, ke faktor bising, dan lain-lain, gitu. Lalu mengumpulkan bahan yang diperlukan. Jadi tahap keempatnya kita harus mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Artinya kita harus mencari data-data, gitu ya. Misalnya untuk beberapa laporan kalian membutuhkan data-data yang sifatnya adalah data sekunder atau data dari pihak kedua, contohnya dari majalah, surat kabar, dokumen pemerintah, dan lain-lain. Ataupun kalian juga bisa mencari datanya adalah data primer, yaitu data yang berasal dari wawancara, kemudian dari survei, kuesioner, begitu. Lalu langkah selanjutnya adalah menganalisis dan menafsirkan data. Jadi kalau menganalisis dan menafsirkan data untuk laporan yang singkat, biasanya di tahap ini hanya memerlukan waktu yang sangat singkat. Namun kalau laporannya panjang seperti laporan analisis yang didasarkan pada fakta, itu biasanya memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi butuh analisis dan penafsiran, sehingga pada tahap menganalisis dan menafsirkan data kalian harus seobjektif mungkin, begitu. Kemudian ada mengorganisasikan data dan mempersiapkan outline akhir. Nah, yang bagian terakhir itu kalian harus sangat berhati-hati. Jadi, kalian kan sudah mengorganisasikan datanya, sehingga dalam membuat kerangka akhir itu kalian harus sangat hati-hati dan dalam mengorganisasikan hasil temuannya, karena tadi kalian harus sangat-sangat objektif. Nah, sebelum kalian menyiapkan kerangkanya itu, maka yang perlu ditahu berarti kalian harus mempertimbangkan metode pengorganisasian dan kerangka apa yang akan digunakan. Oke, sekarang kita ke bagian pokok dari laporan bisnis. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan itu isinya ada yang pertama pemberi kuasa. Jadi pemberi kuasa itu orang yang meminta laporan kita. Kemudian ada rencana presentasi. Rencana presentasi itu kita ceritakan kepada pembaca apa saja yang akan dibahas di dalam laporan bisnis, gitu. Kemudian masalahnya. Nah, di masalah ini kita definisikan di bab awal pendahuluan maksud dan tujuan dari laporan bisnis yang akan dibuat, gitu. Ini di awal-awal. Kemudian maksud dan tujuan laporan bisnis yang akan dibuat. Jadi kalian harus di bagian pendahuluan mencantumkan atau menggambarkan, mengemukakan maksudnya apa dan tujuannya apa, begitu. Kemudian ada ruang lingkup. Kalau ruang lingkup itu kaitannya dengan luas cakupan atau batas suatu pokok bahasan untuk sebuah laporan bisnis. Jadi kalian membatasi, misalnya kalian membuat laporan terkait pemasaran, berarti kalian membatasi ruang lingkup yang akan dibahas di dalam laporan bisnis ini adalah terkait dengan kegiatan pemasaran. Kenapa? Biar tidak kemana-mana pembahasannya, begitu. Kemudian metode. Nah, kalau metode ini hubungannya untuk metode pengumpulan informasi. Jadi kalian bisa memilih dalam mengumpulkan bahan-bahan yang akan kalian jadikan
laporan, itu kalian bisa memilih survei, wawancara, atau eksperimen. Nah, ini sumber data. Sudah saya jelaskan tadi, sumbernya ada dua, yaitu ada primer dan sekunder. Kalau primer berarti dari wawancara, survei, dan lain-lain. Kalau sekunder berarti kalian mendapatkan dari data yang cetak begitu ya, dari internet, dari surat kabar, dari majalah, atau mungkin dari laporan-laporan tahun lalu. Kemudian ada latar belakang. Nah, latar belakang ini kalian harus menceritakan situasi apa yang sedang kalian teliti sekarang gitu. Misalnya pembaca perlu latar belakang ini untuk memperoleh informasi, gambaran menyeluruh, pemahaman yang jelas terhadap apa yang mau dilaporkan begitu. Kemudian definisi istilah, misalnya kalian menggunakan istilah yang memiliki beberapa penafsiran atau ganda, itu kalian harus menjelaskan kepada pembaca definisi yang dimaksudkan itu apa. Keterbatasan, ini keterbatasan, jadi kalian tidak perlu malu atau mungkin tidak perlu malu dalam menyebutkan keterbatasan. Misalnya ada keterbatasan dana, kemudian ada keterbatasan waktu, asisten peneliti, data yang tersedia, itu tidak apa-apa. Yang di bagian pendahuluan yang terakhir itu ada yang namanya rekomendasi. Nah, rekomendasi itu menjelaskan tentang keputusan yang perlu dilaporkan dalam suatu laporan bisnis. Misalnya, keputusan antara membeli mesin baru atau mesin setengah pakai, keputusan restrukturisasi karyawan, misalnya begitu. Oke. Kemudian selanjutnya di bagian teks. Nah, kalau di bagian teks ini bagian terpanjang dari sebuah laporan bisnis. Nah, isinya adalah pembahasan. Jadi pada bagian teks ini kalian harus menjelaskan secara rinci apa yang akan dilakukan begitu. Fungsinya apa? Jadi bagian pembahasan itu dapat membantu kalian untuk mencapai maksud dari penulisan laporan bisnis. Nah, penulisan laporan bisnis yang baik itu harus mencakup temuan fakta yang penting dan relevan, serta membuang hal-hal yang tidak perlu dan tidak relevan. Kemudian ada bagian penutup. Nah, bagian penutup itu ada rangkuman. Rangkuman itu isinya ya ringkasan pembahasan secara menyeluruh. Kemudian ada namanya kesimpulan. Kalau kesimpulan itu isinya adalah evaluasi fakta-fakta yang dibahas tanpa memasukkan pendapat dari pribadi dari penulis. Itu kesimpulan. Kemudian ada rekomendasi. Jadi rekomendasi itu menyarankan suatu program atau tindakan. Begitu. Kalau rencana tindakan itu pernyataan terakhir yang cangkupannya adalah waktu pelaksanaan program, anggaran yang diperlukan, orang-orang yang bertanggung jawab, dan lain-lain. Dan ada preposisi. Jadi kalau preposisi itu biasanya digunakan suatu pernyataan yang tegas, tuntutan, atau didasarkan pada suatu laporan dan artikel begitu. Nah, organisasi tubuh laporan ada dua pendekatan, yaitu ada pendekatan langsung dan ada pendekatan tidak langsung. Kalau deduktif berarti menjelaskan ide pokoknya atau rekomendasinya terlebih dahulu sebelum hal-halnya itu dirinci secara jelas gitu. Jadi ada dua pendekatan ya dalam menulis laporan, ada deduktif dan ada induktif. Kalau yang induktif, pendekatan tak langsung, menjelaskan faktanya terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kalau pendekatan deduktif itu pengorganisasiannya bisa pertama bagian penutup dulu, kemudian pendahuluan, baru di pembahasan. Kemudian atau pendahuluan dulu, bagian penutup, baru pembahasan. Jadi intinya pembahasannya ada di bagian yang akhir gitu. Nah, biasanya pendekatan deduktif itu dimiliki pembaca dimiliki oleh pembaca yang memiliki karakteristik seorang eksekutif yang sibuk, kemudian lebih suka menentukan sesuatu dengan segera, ingin mengetahui good news, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada yang namanya cara induktif. Nah, berbeda dengan cara penyajian secara deduktif. Jadi kalau induktif itu fakta-fakta yang ada dan sebelum ide pokok, kesimpulan, rekomendasi dikemukakan. Jadi fakta-faktanya
itu disajikan terlebih dahulu gitu. Biasanya induktif itu digunakan untuk pembaca atau audiensnya itu ingin mengetahui penjelasan yang lebih rinci, ingin mengetahui kesimpulan yang kurang menyenangkan atau bad news. Kemudian merasa kesimpulannya tidak bias dan tidak diterima dan lain-lain. Oke. Ini sama ketika kita membahas good news maupun bad news. Kemudian cara menyusun teks laporan. Yang pertama kita harus membuat topik-topik atau kriteria. Kenapa? Karena dalam membuat suatu laporan itu kita harus menentukan judulnya tersebut. Nah, biasanya dalam menentukan judul itu atau menentukan topik itu ada kriteria standar, ada faktor, ada pemecahan masalah dan lain-lain. Gitu. Kemudian menyusun urutan suatu peristiwa. Dalam menyusun urutan peristiwa atau kejadian itu, kita harus membuat agenda, program konvensi, laporan perkembangan yang kita susun secara kronologis gitu. Kemudian ada mendeskripsikan lokasi atau tempat. Nah, organisasi itu memiliki manfaat untuk mendeskripsikan lokasi atau tempat, apakah mereka di rumah, pabrik, kantor, pusat perbelanjaan, perusahaan internasional, cabang-cabang, atau bagaimana. Jadi dalam membuat laporan bisnis kalian harus mendeskripsikan organisasimu itu adalah cabang kah, atau kantor pusat, atau bergerak di bidang pusat penjualan dan lain-lain. Kemudian ada menjelaskan proses atau prosedur. Nah, jadi kalau untuk menjelaskan proses atau prosedur, biasanya metode ini menelusuri tahapan-tahapan, begitu. Tahapan kebijaksanaan, operasi mesin, tahapan prosedur, melakukan tabungan, penarikan, dan simpanan, gitu. Terus menyusun urutan tingkat familiaritas. Nah, kalau untuk menyusun tingkat familiaritas itu biasanya digunakan untuk menyajikan hal-hal yang paling sederhana atau familiar, kemudian meningkat ke yang lebih kompleks atau yang lebih kurang familiar gitu. Menyusun sumber yang digunakan dan pemecahan masalah gitu. Cara menyusun teks ya. Yang terakhir ada namanya metode outline atau metode kerangka. Yang pertama ada jenis-jenis judul. Nah, dari jenis judul itu dipisahkan menjadi 4, yaitu ada judul topik, judul kalimat lengkap, judul kalimat imperatif, dan judul varian. Misalnya ada judul topik. Judul topik itu contohnya gini, persiapan atau persiapan sebelum menulis laporan gitu. Kalau judul kalimat lengkap itu contohnya persiapan itu penting sebelum menulis laporan atau persiapan itu penting. Jadi itu jenis judul ya tadi. Kemudian judul kalimat imperatif itu contohnya gini, siapkan secara efisien atau siap sebelum menulis laporan. Dan yang terakhir judul varian. Judul varian itu mempersiapkan sebelum menulis laporan, begitu. Ada judul topik, judul kalimat lengkap. Jadi kalau judul topik itu misalnya gini, persiapan, begitu saja. Atau mungkin persiapan sebelum menulis laporan. Kalau judul kalimat lengkap contohnya persiapan itu penting sebelum menulis laporan. Atau mungkin kalian bisa menulis persiapan itu penting. Ini contohnya saja. Persiapan itu penting, jadi lebih lengkap. Kalau judul topik tadi kita hanya menulis persiapan, kalau judul kalimat lengkap kita menulis persiapan itu penting atau persiapan itu penting sebelum menulis laporan. Sedangkan kalau judul kalimat imperatif itu misalnya siapkan secara efisien atau mungkin siap sebelum menulis laporan, itu lebih ke imperatif. Kemudian ada judul varian. Kalau judul varian contohnya mempersiapkan sebelum laporan. Jadi kalau judul varian lebih kita menggunakan kalimat aktif begitu. Tapi kalau judul imperatif itu lebih kita menggunakan kalimat yang sifatnya adalah menyuruh. Itu kalimat imperatif. Oke.
Kemudian format outline-nya ada kombinasi angka huruf dan ada yang secara sistem desimal. Oke, jadi dalam format kerangka itu kalian misalnya dalam menulis subbab itu loh. Jadi dalam menulis subbab itu misalnya pendahuluan, satu titik pendahuluan, kemudian di bawahnya kalian bisa menggunakan numerik 1.1 misalnya menjelaskan terkait dengan latar belakang masalah gitu. Tapi kalian juga bisa menggunakan kombinasi dari angka dan huruf. Jadi ini hanya penulisan subbab saja ya. Bisa menggunakan kombinasi angka huruf, bisa menggunakan sistem desimal. Kalau kombinasi angka dan huruf misalnya A titik pendahuluan, kemudian di bawahnya 1 titik latar belakang masalah begitu. Jadi hanya dalam sistem penulisan. Kemudian yang terakhir itu ada paralelisme dalam judul. Jadi judul itu harus sifatnya adalah paralel, artinya mempunyai tingkat yang sama dalam setiap bagian kerangka. Jadi di dalam sebuah judul itu harus mempunyai gramatikal yang sama. Nah, gitu ya.